masa lampau, badak Jawa tersebar di wilayah Asia Tenggara, dari mulai Thailand, Burma, Laos, Semenanjung Malaya, dan Kalimantan. Hingga pada tahun 2011, badak Jawa terakhir di Vietnam dinyatakan punah oleh IUCN. Dengan punahnya badak Jawa di Vietnam, Semenanjung Ujung Kulon merupakan satu-satunya habitat badak Jawa terakhir di dunia yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Berdasarkan hasil monitoring badak, populasi badak Jawa dengan menggunakan kamera video trap, sejak tahun 2011 hingga tahun 2014, teridentifikasi minimal ada 61 individu badak Jawa yang berbeda, dan dengan ditemukannya 4 kasus kematian badak Jawa, maka keberadaan populasi badak Jawa hingga tahun 2014 tercatat minimal ada 57 individu yang mendiami kurang dari 40.000 hektar Semenanjung Ujung Kulon. Dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, ada 30 jantan dan 26 betina, dan berdasarkan kelas umur, terdapat 4 anak dan 53 remaja dewasa. Melihat kecilnya populasi badak dalam ruang yang sempit dan besarnya ancaman terhadap populasi dan habitatnya, baik lokal maupun secara global, maka Balai Taman Nasional Ujung Kulon melakukan beberapa langkah strategis dalam pelaksanaan program konservasi badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Rhino Protection Unit atau RPU merupakan unit yang bertugas secara mobile selama 20 hari melakukan perlindungan dan pengawasan baik terhadap populasi badak maupun habitatnya. Mereka berjumlah 16 orang yang dibagi ke dalam 4 unit, di mana masing-masing unit berjumlah 4 orang. Terdiri dari 1 orang petugas Balai Taman Nasional Ujung Kulon dan 3 orang dari masyarakat terlatih sekitar daerah penyangga Taman Nasional. RPU merupakan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Selain melakukan patroli secara mobile, mereka juga melakukan intelijen dan penanganan kasus tindak pidana kehutanan dan mengumpulkan data dan informasi terkait dengan keberadaan populasi badak dan habitatnya. Jadi bulan hari langsung dibawa ke Polres. Kami mah berhak untuk mengusir karena petugas serangan mata benang pelanggaran Tanjung Tareleng, yaitu kubangan Pertamina yang pada saat musim hujan selalu digunakan oleh badak yang punya teritori di seputaran sini. Namun sekarang di musim kemarau ini kondisinya sudah mengering dan ini tinggal lumpur-lumpur padat yang sudah sama sekali tidak bisa digunakan. Harapannya nanti di musim hujan bisa digunakan kembali, tapi dalam hal ini tetap kami monitoring terus karena kami ingin tahu perkembangan kondisi kubangan-kubangan yang ada di seputaran Transek 7 ini. Resort Base Management merupakan satuan pengelolaan terkecil di mana Resort Base Management ini mengelola dan bertanggung jawab secara teritori dan administrasi di wilayahnya masing-masing yang menyangkut segala potensi, baik potensi flora, potensi fauna, potensi wisata, dan pengamanan. Salah satunya terkait dengan data dan keberadaan populasi badak Jawa dan habitatnya. Semenanjung Ujung Kulon yang menjadi habitat badak Jawa secara teritori dan administrasi dikelola oleh 7 Resort Base Management, yaitu Resort Legon Pakis, Resort Kalejetan, Resort Karangranjang, Resort Pulau Handelem, Resort Citelang, Resort Pulau Pucang, dan Resort Cibunar.
salah satu nelayan dari Bayah, motor kencang, usahanya jaring di tengah laut ini. Untuk sementara ini istirahat di pantai Pengopusan. Informasi ada laporan dari lapangan. Informasi laporan dari lapangan bahwa kejadian terjadi kebakaran hutan. Untuk personil dan masing-masing yang disiapkan. Siap semuanya? Siap. Siap laksanakan? Siap. Ayo mas, siap mas. Kita harus bisa memastikan bahwa api ini sudah padam. Ya sudah padam. Sebelum api padam, jangan kita tinggalkan dulu. Dalam hal pelaksanaan kegiatan, Resort Base Management dibantu oleh anggota masyarakat Mitra Polhut atau MMP dan masyarakat peduli api atau MPA. Mereka bertugas membantu pengamanan kawasan hutan dan deteksi secara dini terhadap faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan. Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring badak Jawa, tim Rhino Monitoring Unit melakukan pemasangan kamera video trap di wilayah semenanjung ujung kulon yang menjadi habitat badak Jawa. Pada lokasi-lokasi yang sering dilalui oleh badak Jawa seperti jalur, kubangan, dan tempat makan. Tim monitoring badak ini bekerja selama 10 hari. Mereka bertugas mengganti baterai dan mengambil data dari memori hasil rekaman kamera video trap. Selain melakukan monitoring menggunakan kamera video trap, mereka juga mencatat semua data temuan lapangan yang berkaitan dengan keberadaan populasi badak Jawa dan habitatnya, seperti temuan kubangan, tapak, kotoran, pakan, dan urin. Dari data hasil rekaman kamera video trap tersebut, kemudian dianalisis dan diidentifikasi dengan tujuan untuk mengetahui jumlah populasi minimal badak Jawa, parameter demografik seperti kelas umur dan jenis kelamin, dan untuk mengetahui distribusi dari masing-masing individu badak Jawa, dan juga untuk mengetahui perilaku badak Jawa minimal di saat badak Jawa tersebut terekam oleh kamera video trap. Masih bersama tim Rhino Monitoring Unit. Sekarang video trap masih video trap yang lama pemirsa. Masih bagian medianya. Ini sensor gerak. Ini kameranya dan ini infrared. Fungsi infrared ini untuk menangkap gambar pada saat malam hari. Dan ini kamera untuk menangkap gambar. Ini sensor ini untuk menangkap sinyal gerakan yang ada di depannya. Ini tinggi dari video trap ke tanah itu kurang lebih 170 cm. Bagian-bagiannya seperti tadi, ada batu baterai, kemudian ada layar monitor, kemudian ada switch control, kemudian tombol geser on dan off, kemudian ini kameranya juga bersama RMU pemirsa. Daun ini usianya kurang lebih 1-2 hari ya. Ini warnanya ada yang masih utuh pemirsa nih, agak hitam kecoklatan atau coklat kehitaman seperti itu, dan air kencingnya itu bisa mencapai di atas daun. Nah pemirsa, seperti ini, jadi berbentuk spray atas bagian tubuhnya. Pemeliharaan padang penggembalaan dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi kompetisi antara badak Jawa dengan banteng, baik pakan maupun ruang di dalam hutan. Dengan terpeliharanya padang penggembalaan dengan baik, diharapkan banteng-banteng yang berada di dalam hutan yang menjadi kompetitor bagi badak Jawa dapat terkonsentrasi di padang penggembalaan.
tumbuhan langkap, di mana tumbuhan langkap ini diduga merupakan tumbuhan invasif di daerah Semenanjung Kulon. Setelah 2 tahun kemudian areal ini dibuka pada tahun 2011. Ada ini bekas tunggak-tunggaknya, bekas penebangannya. Nah, setelah 2 tahun kemudian kondisi atau keadaannya seperti ini. Jadi di mana yang dulunya didominasi hanya dengan langkap, setelah dieradikasi tumbuhannya yang tumbuh itu lebih bervariasi. Rhino Study Conservation Area, or JARISCA. And this JARISCA, we try to stop the diseases that will be coming from the buffalo, because both the buffalo nearby and the villages used to come to the area. Dengan luas areal sekitar 5.000 hektar, Javan Rhino Study and Conservation Area dibangun sebagai areal untuk mempelajari dan melindungi badak Jawa. Kegiatan Javan Rhino Study Conservation Area ini dimulai dengan pembangunan fisik, yaitu membuat pagar dari beton yang dialiri oleh listrik bertegangan rendah, membangun sarana dan prasarana perkantoran dan pos jaga. Pagar beton Javan Rhino Study and Conservation Area dibuat di bagian utara sepanjang 5,7 km dan di bagian timur sepanjang 2 km dengan tujuan untuk membatasi pergerakan badak Jawa dari habitatnya ke wilayah perkampungan dan juga untuk mencegah masuknya hewan peliharaan dan manusia ke areal habitat badak Jawa. Bercula satu ditemukan mati di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang, Banten. Kematian badak Jawa ini membuat populasi badak cula satu yang termasuk hewan langka dan dilindungi ini semakin berkurang. Dalam upaya untuk mencari tahu faktor-faktor yang dapat menyebabkan kematian bagi badak Jawa, Balai Taman Nasional Ujung Kulon membentuk tim yang dinamakan Rhino Healthy Unit. Mereka bertugas untuk mengumpulkan data-data yang terkait dengan kesehatan dan penyakit satwa, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang disebabkan oleh penularan wabah penyakit dari satwa lain, atau penyakit yang datang dari luar habitat badak Jawa Semenanjung Ujung Kulon. Selain mengumpulkan data tentang kesehatan dan penyakit satwa, tim Rhino Healthy Unit juga melakukan penanganan pertama terhadap satwa yang mati, khususnya badak Jawa. Mereka melakukan investigasi, nekropsi atau pembedahan, mempelajari anatomi dan menganalisis terhadap badak Jawa yang mati tersebut, baik keberadaannya masih utuh atau sudah menjadi bagian-bagian yang terpisah. Itu sampel tanah, air, dan lumpur masukin tas ya. Jangan sampai ini tanah itu masuk tas. Individu ini yang modal di sini ya, sudah. Oke, jejaknya ini mengambil sampel kotoran badak. Mengingat sulitnya mendapatkan sampel DNA dari bagian tubuh badak Jawa secara langsung, maka pengambilan sampel DNA secara tidak langsung bisa dilakukan melalui bagian dari kotoran badak Jawa, di mana bagian terluar lapisan epitel dari kotoran badak Jawa yang masih segar dan belum terkontaminasi. Diharapkan ada lendir yang terbawa bersama kotoran dari dalam lambung yang masih menempel pada bagian terluar lapisan kotoran badak Jawa tersebut. Ini terendam air sebagian ini, tapi sebagian masih belum terendam. Sampel kotoran badak Jawa tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabung sentrifugal yang telah diisi oleh buffer, kemudian ditutup rapat. Dan untuk selanjutnya, sampel-sampel kotoran tersebut dibawa ke laboratorium untuk dianalisis. 10 9 10
dan hasil dari analisis DNA tersebut dapat diketahui jumlah minimal individu badak Jawa yang berbeda dan hubungan kekerabatan dari masing-masing individu badak Jawa yang kita ambil sampelnya. Ini sedang kita upayakan untuk mencari di mana lokasi habitat kedua badak yang paling visible untuk dijadikan populasi kedua atau habitat baru di luar Taman Nasional atau second habitat. Hari ini WWF dengan tim IPB datang ke lokasi kandidat second habitat yang ada di Swakamarga Satwa Cikepuh. Ini harapannya bahwa kita dapat memperoleh lokasi yang pas untuk pembangunan second habitat bagi kelangsungan hidup badak Jawa yang saat ini hanya terdapat di ujung kulon. Selain menghasilkan klip badak Jawa, variasi rekaman hasil kamera video trap menunjukkan adanya keragaman jenis spesies dari satwa lain. Keragaman jenis spesies hasil rekaman video trap di suatu wilayah bisa digunakan sebagai data awal oleh pihak pengelola Balai Taman Nasional Ujung Kulon dalam mengambil kebijakan pengelolaan suatu kawasan, sehingga arah kebijakan tersebut dapat sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.